Mengapa kamu berseru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang Kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena bangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saya balas lagi, Romo Vincent gak apa-apa, lebihnya hanya
Jadi kalau hari Imlek ini biasanya di depan kelenteng-kelenteng besar itu sudah ada antrian puluhan sampai ratusan meter, orang udah rela antri mengekor bolak-balik sampai ke gerbang depan. Kenapa? Karena di kelenteng biasanya akan dibuat sebuah boneka miniatur besar. Ular kan mana? Ular ada di situ. Nah, boneka ular ini dibuat besar sekali. Lalu setiap orang akan datang berjalan di bawah boneka ular itu sebagai sebuah gerakan simbol meminta berkat dari Yang Maha Kuasa. Awal tahun dimulai, orang datang meminta berkat. Kita harus mengakui sebagai orang di Asia, kita hidup dengan religiositas yang tinggi. Semua agama besar lahir di Asia. Buddhisme, Hinduisme, Islam, walaupun bilang itu teman-teman apakah bagian dari Asia, kita bilang juga Asia. Kekristenan lahir di Asia juga, walaupun harus dibesarkan di Eropa. Semua agama-agama besar itu lahir di Asia. Jadi tradisi religiositas itu sangat kental bagi kita orang Asia. Maka walaupun dengan agama tradisional, di awal tahun di saat Imlek dan Sijak, banyak orang datang ke kelenteng ini meminta berkat agar perjalanan selama setahun ke depan itu diberkati oleh Allah. Itu yang akhirnya gereja melihat sebagai upaya inkulturasi yang baik. Kita diajar di awal tahun, kita memulai hidup kita datang kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita. Maka bisa Imlek walaupun di beberapa tempat agak sedikit kontroversial, dianggap tidak sesuai dengan ajaran iman kita, sejatinya tidak. Itu sangat cocok dengan ajaran iman kita karena kita diajar meminta berkat Tuhan agar perjalanan setahun ke depan selalu diberkati oleh Allah. Maka ketika kita di awal tahun baru datang ke hadapan Tuhan meminta berkat, itu sebuah tindakan iman yang bagus. Bahkan bukan lagi menjadi sebuah tindakan iman belaka, tetapi iman yang akhirnya akan mendorong kita sampai pada perbuatan sejati, di mana orang beriman itu diukur dari perbuatannya. Makanya bacaan pertama yang tadi kita dengarkan dari surat Rasul Yakobus diingatkan, orang yang beriman itu imannya itu harus terwujud dalam sebuah aksi, dalam sebuah tindakan, dalam sebuah karya. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Allah, buktinya itu lewat dari aksi hidup harian kita. Apakah kita sungguh-sungguh mendasarkan hidup kita pada sabda Tuhan, pada firman Tuhan, lewat doa yang kita buat setiap hari, yang kemudian mengejawantah lewat perbuatan harian kita. Itu persis dalam Injil yang baru kita dengarkan. Orang yang sungguh hidupnya berakar pada Allah, itu seperti bangunan yang kokoh dan tangguh. Ketika orang menghadapi persoalan, di situ imannya diuji apakah dia tetap bersandar pada Allah atau berpaling pada Allah yang lain. Saat kita menghadapi kesulitan, apakah kita datang pada Tuhan memohon kekuatan atau mencari orang pintar di luar yang mudah-mudahan memberikan arah pada kita. Di situ letak seorang beriman diuji hidupnya saat ada persoalan. Makanya Injil yang tadi kita dengarkan mengingatkan kita, apakah kita seperti bangunan yang dibangun di atas dasar yang kokoh atau di atas pasir yang ketika masalah datang, persoalan datang, kita goyang, roboh, hancur dan tidak ada beras lagi. Maka ketika di awal tahun kita diajak datang ke hadapan Tuhan, itu adalah sebuah sikap iman. Kita memohon pertolongan dari Allah agar dari berkat tersebut kita sepanjang tahun dapat menjadi perpanjangan berkat Allah bagi keluarga dan sesama. Tahun ini tadi sudah diingatkan dari situ kita masuk dalam tahun Imlek. Sebetulnya 2 tahun berturut-turut, tahun lalu tahun naga dan tahun ini tahun ular adalah 2 simbol binatang yang dalam kitab suci bukan figur binatang yang baik-baik. Kalau kita baca di kitab Wahyu, ada naga berkepala 7 yang siap melahap wanita yang baru melahirkan. Di kitab Kejadian 3 ada ular yang meraih wanita sehingga manusia pertama terusir dari Firdaus.
Ular dan naga bukan gambaran dua hewan yang bagus, tetapi dalam zodiak Tionghoa, zodiak kalender lunar kalender, ular dan naga adalah simbol binatang yang juga mengajarkan kebaikan pada kita. Naga udah lewat, bisa dibahas beberapa lalu. Sekarang kita ingin melihat apa yang baik dari ular. Dua hal yang ingin saya tawarkan yang tadi sudah disinggung dalam doa pembukaan. Ular adalah salah satu jenis binatang yang ketika saatnya tiba, dia akan mengganti kulitnya. Dia melepaskan, menanggalkan kulit lama yang sudah tidak sesuai lagi, tidak layak lagi untuk terus melekat pada tubuhnya. Dia rela menanggalkan kulit lamanya, menggeserkan di tempat yang kasar agar kulit lamanya tanggal dan kulit baru hidup bersama tubuhnya yang ada saat ini. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk belajar dari ular. Jangan takut untuk menanggalkan, melepaskan kehidupan lama kita yang tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah dan murid Kristus. Maka di dalam ular ini kita diingatkan, yuk kita tanggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan panggilan iman kita sebagai murid Kristus. Mari kita tanggalkan kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan iman kita. Mari kita ubah kehidupan lama kita menjadi hidup baru. Itu yang kita pelajari dan hidupi di tahun ular ini. Rela melepaskan dan menanggalkan apa yang tidak sesuai dengan identitas kita sebagai murid Kristus sebagai anak. Yang kedua, dari kedua belas hewan yang diundang oleh dewa langit untuk masuk dalam perlombaan, ada tikus, ada kerbau, ada macan, ada kelinci, ada naga, ada serta ular besok kuda, ada domba, ada monyet, ada anjing. Oh, ada ayam dulu, ada anjing dan ada babi. Dari 12 binatang ini hanya ular satu-satunya binatang yang tidak memiliki kaki. Maka kalau kita bayangkan untuk berkompetisi dengan 11 binatang yang lain, ular itu tersiksa karena binatang lain bisa lari dengan cepat. Binatang lain memiliki, ada salah satu binatang istimewa yang punya sayap bisa terbang. Ular satu-satunya binatang yang harus jalan dengan susah payah. Tetapi karena ketekunan, elastisitas yang dia miliki, kelenturan yang dia miliki, kegigihan yang dia miliki, ular bisa menyelesaikan perlombaan dan masuk di urutan ke-6 setelah naga. Ular tanpa kaki, tanpa sayap, tetapi rela berjuang dengan gigi dan tekun untuk menyelesaikan lomba. Ular melatih kita dan mengajar kita, yuk di tahun ular ini jadilah pribadi yang tangguh, pribadi yang gigih, pribadi yang tentu tapi punya prinsip untuk terus maju ke depan. Ular mengajak kita di tahun ular ini jadilah pribadi yang tekun, pantang menyerah, gigih, terus berjuang untuk melanjutkan tugas perutusan kita, misi yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kesaksian hidup kita bagi para pelajar dan bapak guru di sekolah, bagi para dosen dan mahasiswi di kampus, bagi Anda yang bekerja di kantor, bagi Anda yang bekerja di pabrik, bagi Anda yang melayani di mana. Mari menjadi alat-alat Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Allah yang baik, menjadi murid-murid Kristus yang baik, yang dengan tekun dan gigih mewujudkan kehidupan iman kita lewat kesaksian hidup kita. Agar di tahun yang baru ini berkat Tuhan menjadikan dan mentransformasi kita menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kita. Maka kita lanjutkan Ekaristi sore ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bagi tahun yang baru, diberi simbol yang mau kita pelajari kebaikan darinya, rela menanggalkan yang tidak sesuai, tekun dan gigih berjuang, menghidupi iman kita lewat aksi dan perbuatan, agar di tahun ular ini hidup kita terus menjadi berkat, menjadi pribadi yang tangguh, tapi juga pribadi yang fleksibel, yang rela walaupun sakit melepaskan dan menanggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan
semakin mendampingi kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang makin beriman padanya, tapi juga menunjukkan iman kita lewat perbuatan yang sehari-hari. Kita mengabarkan itu dalam Ekaristi sore ini. Tuhan berkati.